Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lenta Leoni Akbar, NIM 22030300016. Mata kuliahnya yaitu belajar dan pembelajaran. Dosen pengampunya Bapak Yudi Pratama SPD MPD, dan saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video ini mungkin saya akan menjelaskan beberapa materi tentang motivasi belajar yang perlu kita ketahui bersama. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Motivasi belajar. Materi pertama, pengertian dari motivasi belajar. Apa sih itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa, sehingga menimbulkan hasrat, keinginan, semangat, dan kegairahan dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Menurut Sudirman tahun 2016, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek dapat tercapai. Menurut Winkel pada tahun 2005, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Materi kedua, fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar adalah sebagai pendorong usaha dan mencapai prestasi, sehingga untuk mencapai prestasi tersebut peserta didik dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Menurut Sudirman tahun 2016, motivasi belajar memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Adapun menurut Sukmadinata tahun 2011, terdapat 2 fungsi motivasi belajar. Yang pertama, mengarahkan atau directional function, dan yang kedua, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan atau activating and energizing function. Materi ketiga, prinsip-prinsip motivasi belajar. Menurut Jamarah tahun 2011, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui dalam menimbulkan motivasi belajar pada siswa, antara lain yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Dan yang terakhir, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Materi keempat,
upaya menumbuhkan motivasi belajar. Menurut Sardiman tahun 2016, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Antara lain, yang pertama, memberi angka, yang kedua, hadiah, yang ketiga, saingan atau kompetisi, yang keempat, ego involvement, yang kelima, memberi ulangan, yang keenam, mengetahui hasil, yang ketujuh, pujian, dan yang terakhir, minat. Materi kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Terdapat 3 faktor yang dianggap dapat mempengaruhi motivasi belajar pada siswa. Yang pertama, dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memecahkan masalah. Yang kedua, harga diri, yaitu ada siswa tertentu yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-tugas bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi untuk memperoleh status dan harga diri. Dan yang ketiga, kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan pelajaran atau belajar dengan niat guna mendapatkan pembenaran dari orang lain atau teman-teman. Itu dia penjelasan tentang motivasi belajar yang sudah saya berikan dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang kurang, perlu kalian komen di bawah di kolom komentar, dan juga penjelasan saya kalau ada kurang dari yang saya jelaskan tadi, mungkin bisa kalian komentar di bawah juga. Kalian beritahu apa yang kurang dari yang saya jelaskan tadi. Jangan lupa di like, komen di bawah, dan di subscribe. Nih ada tombol nih, subscribe-nya ada di sini. Tinggal dipencet aja.